Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Berjumpa kembali dengan saya di Joko Vlog. Nah, di sini saya akan menyampaikan kepada teman-teman bagaimana sih kita membuat AI-nya sendiri, AI kita sendiri ya, teman-teman ya. Nah, teman-teman, sekarang sedang ada perang yang namanya perang AI ya. Ada ChatGPT, kemudian ada Gemini, kemudian dari Facebook juga mengeluarkan. Di Cina itu sekarang ada dua AI yang cukup lumayan ngeri, teman-teman, yaitu yang satu DeepSeek, yang kedua adalah Hiwen. Nah, yang akan kita buat AI-nya di sini adalah AI yang Hiwen, teman-teman ya. Hiwen ini adalah AI dari Alibaba, yang jelas ini dari Cina. Yang terakhir itu saat video ini dibuat per tanggal 1 Februari 2025 itu Hiwen-nya versi 2.5 strip max ya. Teman-teman kalau pengen mencoba AI-nya Hiwen ini, itu teman bisa mengakses di chat.hiwenlm.ai ya. Silahkan teman-teman login, mendaftar menggunakan Google, boleh manual juga, monggo. Nah, kenapa kok ini saya memilih AI-nya itu saya menggunakan Hiwen Chat ya? Karena Hiwen Chat ini disampaikan sama developernya itu lebih unggul daripada DeepSeek, lebih unggul daripada ChatGPT. Kenapa kok saya bisa bilang seperti itu, teman-teman? Dan saya juga mengamini gitu ya. Karena di Hiwen ini ternyata setelah saya coba untuk coding itu bagus banget ya, hampir sama dengan DeepSeek. Kalau yang ChatGPT untuk coding itu kacau ya, teman-teman. Untuk yang kondisi gratis ya, walaupun begitu saya juga nggak tahu untuk yang ChatGPT yang Pro karena itu mahal banget. Saya nggak niat untuk beli semahal itu, teman-teman. Kemudian kelebihan dari Hiwen ini bisa generate image generation dan bisa menggenerate video generation, dan ini semuanya free, teman-teman. Keren kan? Nah, di satu sisi Hiwen ini ternyata dia memberikan source kodenya kepada orang yang mau menginstal AI-nya sendiri di komputernya sendiri tanpa connect internet. Nah, teman-teman bisa mengakses di hiwen-ai.com. Ya, teman-teman bisa menginstal berbasis Windows ataupun Linux. Kebetulan di sini saya menggunakan Windows, teman-teman ya. Windowsnya adalah Windows 10 ya. Kemudian kalau teman-teman sudah sesuai Windows 10 yang versi 64 bit, kemudian di sini banyak pilihan, teman-teman. Ada Hiwen 2.5, ada Hiwen 2.5 Coder, Hiwen 2 Match, Hiwen 2 VL, Hiwen 2 Audio ya. Nah, di sini teman-teman bisa menginstal secara lokal atau membuat AI-nya sendiri tanpa ketergantungan dengan internet. Silahkan pilih salah satu, boleh Hiwen 2.5, boleh yang Coder, pilih yang Match. Kalau yang umum itu yang ini, teman-teman, Hiwen 2.5. Jadi kita akan install yang ini. Kemudian ini ada 0.5B, 3B, 7B, 14B, 32B sampai 72B. Itu apa maksudnya? Oke, kita tanya langsung saja ke AI-nya Hiwen. Di sini 7B itu dalam artian adalah 7 billion parameter atau 7 miliar parameter, teman-teman. Jadi intinya semakin besar angkanya ini, maka si Hiwen yang akan kita install secara lokal ini akan lebih baik dalam memahami konteks hubungan antar kata serta tugas-tugas kompleks lainnya. Jadi sebaiknya kalau memang teman-teman itu memiliki internet yang cukup kencang, hardware yang mencukupi, memang disarankan pilih yang Hiwen yang parameternya paling besar. Nah, untuk saat ini parameter yang paling besar itu adalah 72 billion. Nah, sekarang semakin besar parameternya ini yang harus kita download filenya, database-nya itu semakin besar, teman-teman ya. Kita akan lihat berapa sih besaran dari masing-masing parameter tersebut. Yang 0,5 billion itu butuh sekitar datanya 395 MB, yang 1,8 billion itu 1,1 GB, yang 4 billion itu 2,3, 7 billion 4,5 GB, 14 billion 8,2 GB, 32 billion itu 18 GB, 72 billion itu 41 GB, dan 110 billion itu yang 63 GB. Nah, silahkan teman-teman nanti sesuaikan saja dengan hardware-nya teman-teman, kecepatan internet teman-teman. Intinya semakin gede teman-teman mengambil parameternya, yang paling gede itu adalah 110 billion,
menandakan bahwa AI-nya teman-teman yang di lokal itu semakin cerdas, semakin pinter. Semakin kecil 0,5 billion-nya adalah semakin bego gitu ya. Semakin kurang cerdas. Nah, silahkan tentukan. Kalau saya nanti akan mengambil yang coba yang 14 billion nanti ya, teman-teman. Saya akan mendownload yang 14 billion. Langkahnya bagaimana? Teman-teman tinggal pilih di sini. Di sini saya contohkan yang 14 billion karena yang 7 billion itu sudah saya download, teman-teman. Saya pilih yang umum saja yang 2.5 ini. Kemudian di sini download Hiwen 2,514B. Teman-teman klik aja ini. Nah, teman-teman akan disuruh mendownload Ollama Setup. Ya, silahkan teman-teman download dulu. Setelah ini selesai, silahkan Ollama teman-teman itu diinstal sehingga teman-teman sudah berjalan di komputer teman-teman seperti ini. Nah, kalau sudah teman-teman ini ya langkahnya ya. Nah, ini download Hiwen 2,5-14B. Ini sebenarnya Ollama teman-teman ya. Ollama ini bisa digunakan sampai dengan 14 billion ya parameternya. Kemudian teman-teman setelah ini jalankan setupnya, complete installation. Oke, selanjutnya sudah ya. Kalau ini sudah jalan yang Ollamanya tadi teman-teman, diklik saja ini, nggak apa-apa, ini nggak muncul nggak apa-apa. Kemudian kalau sudah teman-teman kasih perintah ini. Nah, Ollama run Hiwen 2.5.214B. Caranya teman-teman buka aja CMD command prompt, ketik aja CMD. Nah, command prompt ini nanti akan ada tulisan c.2/user/nama komputer teman-teman. Kebetulan nama komputer saya itu Kompiku teman-teman ini ya. Nah, kebetulan Kompiku maka ini sama persis di sini. Setelah teman-teman copy, dipas saja, cukup diklik kanan di mouse, kemudian teman-teman enter. Nah, nanti akan minta pooling manifest, kemudian pooling 2049 dan seterusnya. Ini nanti ini acak teman-teman. Teman-teman tunggu saja karena ini saya mendownloadnya sekitar 9 GB di 3, kecepatan internet saya itu sekitar berapa ya? 40-an Mbps teman-teman. Jadi ini butuh waktu sekitar 38 menit. Ini saya tunggu sampai prosesnya 100%. Jadi ini teman-teman hanya menginstal sekali saja. Setelah itu teman-teman bisa menjalankan di lokal AI-nya teman-teman ya. Kemudian teman-teman ada beberapa hal yang perlu teman-teman lakukan. Jadi Hiwen ini kalau nggak salah itu running di port berapa ya, jadi port firewall-nya teman-teman harus buka ya. Caranya teman-teman masuk aja di bagian search di sini. Saya menggunakan Windows 10. Pokoknya silahkan teman-teman cari firewall and network protection ya. Kemudian teman-teman pilih yang advanced setting, kemudian pilih yes. Oke ya, mana-mana ini udah muncul belum ini? Oke, ini udah muncul ya. Di sini ada inbound rules dan outbound rules. Nah, teman-teman caranya klik aja new rules yang bagian inbound dulu ya. Kemudian teman-teman pilih yang bagian port ya. Ini mungkin saya akan buka portnya dulu ya teman-teman ya. Saya masalahnya lupa. Jadi port yang harus diisi itu yang ini teman-teman. Nanti akan saya kasih di deskripsi. Jadi sebenarnya sampai di sini saja. Ini ya port yang harus teman-teman buka. Nah ini 11434, 50315, 50316. Nah ini nanti juga harus teman-teman perhatikan di tampilan layar apakah terjadi error atau tidak. Mungkin portnya juga berbeda teman-teman. Tapi cara membuka portnya itu seperti itu ya, seperti ini ya. Jadi ini adalah portnya, ini saya copy saja. Kemudian saya pilih yang new rules ya, teman pilih yang port, next, kemudian pilih yang TCP spesifik local port, ini teman paste tadi, portnya ada 3, next, kemudian allow the connection, next, kemudian dicentang semuanya,
domain privat dan public, teman-teman centang semua, klik next, namanya adalah Hiwen. Udah, kemudian klik finish. Makanya kalau sudah finish nanti akan muncul seperti ini teman-teman. Actionnya harus allow atau dikasih izin, portnya ini harus dibuka. Kemudian yang outbound ini juga sama, klik new rules ya, kemudian pilih port di next, TCP sebagai remote port dipaste ini next, klik allow connection next, domain privat public dicentang semua next, pilih Hiwen, diketik Hiwen, klik finish. Kalau name-nya ini bebas ya. Nah kalau sudah teman-teman, kalau perlu teman-teman yang UDP juga teman-teman buat ya, port next, tadi kan TCP, sekarang yang UDP allow, ini saya next, ini yang tadi apa ini UDP ya, Hiwen UDP, finish. Ini yang outbound juga sama, pilih port, klik next, teman-teman pilih UDP, dipaste, klik next, kemudian allow the connection, klik next, next, kemudian Hiwen UDP, finish. Nah, tetapi dari percobaan saya itu ternyata yang TCP saja sudah cukup teman-teman ya. Tapi ini nggak apa-apa, kita akan buat TCP dan UDP-nya kita buka. Ini baru proses download, kita tunggu. Kita menginstal AI-nya itu hanya sekitar totalnya ya, mungkin hanya 10 menit kita sudah punya AI sendiri. Saya post dulu mas, teman-teman. Oke teman-teman, tambahan lagi yang penting juga karena ini kapasitasnya 9 GB downloadnya, itu teman-teman di drive C itu teman-teman itu harus betul-betul ada sisa lebih dari 9 GB. Saya sarankan ada minimal ya itu 12 GB teman-teman ya. Kalau yang ini itu sudah di download beberapa sehingga kapasitasnya ini jelas lebih sekitar 12 GB yang saya miliki sisanya ya. Karena apa? Filenya ini otomatis akan tersimpan di drive C teman-teman ya. Otomatis akan tersimpan di drive C. Nah, lokasinya berada di mana? Jadi lokasinya itu teman-teman itu berada di bagian user, nama komputer teman-teman, nama komputer saya ini kan Kompiku. Nah, ini di bagian ini .olama di bagian model. Nah, di bagian blobs. Nah, ini bagian blobs ini teman-teman ya. Jadi di sini. Kemudian yang manifest ini nanti digunakan untuk perintah memanggil. Ya, kebetulan di sini library-nya saya udah punya Hiwen yang paling bodoh 0,5 billion. Saya punya Hiwen yang 2,5 billion tadi, yang 7 billion ya, yang coder. Kemudian nanti akan ada yang 7B ini. Kemudian ada lagi nanti yang terakhir yang 14 billion tadi ya. Kebetulan ini yang database-nya itu masuk di bagian model blobs ini ya. Ini kebetulan baru proses download. Kemudian yang tadi yang 4 GB, yang 7 billion itu sudah saya pisahkan teman-teman. Ternyata saya mendownloadnya terlalu banyak ini ya. Ada 1, 2, 3. Ini yang pertama kali. Jadi sebenarnya ini datanya. Yang terakhir itu yang ini. Nah, dan yang 0,5 billion itu yang ini hanya 385 megabyte. Ya, gitu ya teman-teman ya. Pastikan drive teman-teman itu ada sisa sesuai dengan kapasitas yang teman-teman download. Kalau ini KPI 9 GB, minimal harus 12 GB untuk amannya gitu. Kita tunggu lagi karena ini masih sekitar baru separuhnya ya, downloadnya masih lama. Teman-teman, ini downloadnya sudah selesai, dapat 9 GB ya. Di sini baru memverifikasi SHA 256 diges. Ini maksudnya memverifikasi ini teman-teman, yang bobsnya ini. Nah ini maksudnya. Nah ini ukurannya yang ini. Ya, teman-teman bisa melihat ini ukurannya. Nah, ini di bagian C, users, nama komputer teman-teman, cari aja .olama, pilih model, cari blobs. Nah, di sini adalah parameter yang di-download. Ya, sekitar kalau di sini ukurannya 8,77 sih, tapi di dalam berkasnya tulisannya
giga. Kemudian bagian model ini di manifest. Nah, ini nantilah yang di bagian manifest registry.olama.ai, kemudian di bagian sini. Nah, ini yang Hiwen 2.5. Jadi nanti yang panggil ini. Kalau yang ini sudah saya pindahkan teman. Yang coder ini khusus untuk ngoding. Kalau yang ini lebih ke umum ya. Yang 14B ini seperti shortcut gitu ya teman-teman. Jadi perintahnya nanti ini teman-teman ya. Nah, perintahnya ini. Nah, Olama run Hiwen 2.5.214B. Jadi ini foldernya titik 214B itu ini. Gitu ya teman-teman. Nah, ini masih ngeload. Ini memang perlu hardware yang cukup lumayan gede teman-teman ya. Kita akan lihat dulu berapa yang dibutuhkan prosesornya. Ini saya merasa ini kelihatan agak berat teman-teman ya, berat banget, loadnya berat banget teman-teman. Jadi semakin besar teman-teman mengambil parameternya, itu butuh hardware yang cukup gede teman-teman ya. Untuk hardwarenya teman-teman bisa melihat dari sini. Ya, di sini sudah diberikan requirement atau kebutuhan hardwarenya. Teman-teman tinggal pilih yang mana. Yang Hiwen yang ini ya, yang kita download tadi. Spesifikasinya, storage space-nya. Oh, ini Hiwen yang kita yang 7B, yang ini ya berarti. GPU-nya 9 GB, panjangnya itu 30 kilo token. Waduh, GPU memorinya gede banget, padahal GPU memori saya itu hanya 8 GB teman-teman. Kemudian 6 GB, pretrainnya 3 tera, minimal GPU memori 18,7, minimal GPU memori generation 13 GB. Tool ini oke, license Apache. Oke, ini kemungkinan tidak kuat teman-teman, ini saya angkat ya. Jadi nanti saya akan menggunakan yang Hiwen 2.57B ini teman-teman. Yang 7B ini tadi sudah bisa running. Dia butuh GPU-nya berapa ini? GPU-nya 11,5 GB. Minimal GPU memory generation 248 token. Oh, ini kalau dihantam bareng gitu ya teman-teman ya. Mungkin kalau hanya menjalankan sedikit nggak terlalu lelet gitu ya. Nah, yang 3B ini 3 billion atau 3 miliar parameter ini butuh GPU memorinya 1,9. Harusnya saya tadi install yang ini teman-teman, yang 300 billion. Tapi ini saya coba yang 7 billion yang dia butuh 11 GB untuk GPU itu bisa, tapi hanya saat merequest pertanyaan itu agak lambat teman-teman, lelet banget ya. Jadi ini bisa teman-teman cek sendiri ya di bagian hiwen-ai.com/requirement. Teman-teman tinggal sesuaikan saja dengan perangkat keras teman-teman. Ini yang rating 3, rating sukses, cuma ini nggak keluar-keluar sepertinya. Apakah masih berat? Nah, ini sudah bisa keluar teman-teman. Send a message. GPU-nya ini ya, GPU memorinya habis teman-teman. Ya teman-teman, GPU memorinya kebantai, kepolo ya. Ini masih ada sisa share GPU memorinya 32 GB, digunakan 7 ditambah 5 ya, makanya bener perlu GPU sekitar berapa ini yang 14B itu 18 GB teman-teman ya. Kebetulan di sini ada share GPU-nya diambil dari memori, jadi ini masih bisa running, cuma kayaknya lambat teman-teman ya, lambat. Oke, kita akan coba ketik jelaskan tentang Google secara singkat. Kita enter. Oke. Kesalahan pengejaan dalam pertanyaan Anda. Saya asumsikan. Nah, ini seperti ini teman-teman. Kalau
apa itu teman-teman? Ini ya GPU-nya langsung oh ya, saya bener. Semakin pintar, Google adalah perusahaan ya, dia bisa menjawab teman-teman bahwa saya salah ketik, yang benar itu seperti ini. Memang saya sengaja teman-teman ya. Terus kenapa kok ini lambat banget teman-teman, tidak langsung cepat seret gitu ya? Nah ini karena memang perlu GPU yang gede teman-teman ya. Jadi ini kebetulan di sini saya hanya menggunakan yang di dalam GPU aja 6 GB itu sudah habis. Kemudian di sini sudah kemakan prosesnya itu dari memori udah kemakan banyak. CPU-nya teman-teman perhatikan langsung mentok gede banget ya. Ini saya menggunakan 14 core 28 thread. Jadi kalau saya pengen merunning yang lebih besar lagi parameternya, itu saya harus mengupgrade CPU, GPU. Mentok teman-teman ya GPU-nya, perhatikan saja. Nah, terus kelebihannya apa? Kelebihannya kita bisa menjalankan ini secara offline teman-teman ya. Ini saya contohkan. Ini saya ping di salah satu situs ya. Situsnya ping cybermu.ac.id, yang paling mudah ngetiknya saja, yang sudah siap gitu ya. Bisa teman-teman cek aja di Google juga boleh. Kemudian ini internetnya saya matikan ya. Sampai muncul tulisan general failure. Kemudian di sini saya akan coba akses YouTube ya. Ini harusnya nggak bisa mengakses. Nah, nggak bisa ya. Atau Google. Coba detik ya. Ini ya, nggak bisa ya teman-teman ya. Jadi tanpa koneksi internet, di sini saya akan membuat pertanyaan. Siapakah Joko Widodo itu? Saya enter. Nah, dia bisa menjawab karena apa? Karena di dalamnya itu sudah ada database yang sebanyak ada berapa tadi 14 miliar ya. Nah ini tanpa koneksi internet, jadi kita bisa membuat AI sendiri teman-teman. Nah tinggal nanti teman-teman di coding ya, di coding ini mungkin bisa saya contohkan hasil codingan saya seperti ini, hanya saja ini belum selesai. Nah ini dihubungkan dengan AI yang sudah kita buat sehingga kita memiliki chatbot ya, bisa digunakan untuk chatbot dan bisa dikembangkan untuk yang lain-lain lagi teman-teman, tanpa kita harus membayar AI, tapi tetap ada batasannya. Jadi teman-teman harus ketahui bahwa untuk yang versi yang saya gunakan ini itu yang versi 2.5 itu hanya chat saja, hanya teks, jadi belum bisa generate video, belum bisa generate image dan seterusnya. Tetapi teman-teman, ini sudah cukup bagus kalau teman-teman pengen membuat AI ya, AI sendiri, server sendiri gitu ya, mengembangkan AI sendiri gitu ya, dari apa namanya, Hiwen ini ya. Jadi kenapa kok saya pilih Hiwen daripada DeepSeek? Ya itu tadi seperti yang saya sampaikan bahwa Hiwen ini memiliki keunggulan yang lebih baik daripada DeepSeek, daripada ChatGPT. Jadi bisa dikatakan bahkan daripada yang AI yang dibuat sama Facebook ya, LLama atau apa itu saya lupa ya namanya ya. Ini jauh lebih baik teman-teman, dan ini saya sudah mengetes beberapa AI. Jadi untuk saya gunakan project ke depan itu kenapa banyak yang saya coba. Ternyata Hiwen Chat ini, Hiwen AI ini luar biasa ya. Kemudian sebentar, ini apa ya tadi yang mau saya sampaikan ya. Nah ini runningnya menggunakan Ollama teman-teman. Nah Ollama ini teman-teman sebenarnya bisa teman-teman injek juga dengan DeepSeek, bisa dengan Hiwen ya, bisa dengan AI yang open source. Jadi bisa digunakan
untuk men-switch mau menggunakan AI yang mana, nah, gitu. Jadi lebih fleksibel dalam penggunaannya. Kemudian sebenarnya bisa dibuat model seperti ini, ya, tinggal nanti teman-teman kembangkan saja, butuh programmer ya untuk mengembangkan AI lebih lanjut, mungkin bisa dipasangkan di manapun, di WA dan seterusnya, itu bisa teman-teman, dan ini gratis. Tapi yang memang harus disiapkan itu adalah servernya ya. Jadi ini gambarannya, saya menggunakan 14, ini ya kondisi saya belum bertanya ya teman-teman, ini CPU-nya ini rendah 5%, GPU-nya masih menghajar aja, ini masih menyimpan data ya, encodernya jalan terus karena ini menjalankan AI-nya ini, RAM-nya mentok habis, ini aja masih minta tambahan dari memori itu 7 GB teman-teman. Jadi totalnya yang dimakan ini sekitar 12 GB. Oke ya, cukup besar teman-teman. Oke, kita akan buat perintah lagi teman-teman supaya tidak ada dusta di antara kita, supaya kita bisa melihat betapa sih kebutuhan dari saya menggunakan 14 miliar parameter ini. Saya akan coba tanya, jelaskan tentang IKN. Saya enter. Oke, langsung CPU-nya 59. Kemudian GPU-nya oke ya, aman ya, memorinya aman karena ini saya menggunakan 64 GB. Jadi kalau pakai 20 GB masih kurang, teman-teman bisa lihat itu CPU-nya langsung mentok. IKN adalah singkatan dari Ibu Kota Negara yang merujuk pada relokasi Ibu Kota Negara Indonesia dari Jakarta. Nah, ini teman-teman. Jadi nanti kalau ada permintaan banyak, ini cuma satu loh teman-teman. Nah, nanti kan kalau namanya ngechat banyak itu kan berarti bisa ini kalau 14 core aja nggak cukup teman-teman ya. Jadi perlu upgrade VGA, perlu upgrade CPU, dan ini butuh investasi yang tidak sedikit teman-teman ya. Jadi untuk ini titik-titik ini kemungkinan kehabisan resource teman-teman ya. Ini ya mentok ya teman-teman ya, ini pakai 14 billion, tapi kalau saya menggunakan yang 7 billion itu masih aman ya, tapi agak bego sedikit ya. Jadi yang 14 billion ini masih di tengah-tengahnya ya teman-teman, yo nggak bego-bego banget gitu loh, ora goblok-goblok banget ya. Jadi di sini teman-teman bisa melihat kan, ini yang Kiwen ini kan ada sampai 72, berarti saya ambil yang ini, yang tengah-tengah, nggak bego-bego banget. Oke ya, ini saja masih nggak tercover ya, CPU-nya sudah collapse linglung teman-teman ya. Kita akan kasih perintah lagi. Oke, maaf atas kekeliruan sebelumnya. Nah, dia bisa melanjutkan lagi teman-teman. Nah, jadi tadi tanya apa, dia masih bisa menyimpan dan dia akan menjawab. Nah, ini nanti memang perlu decoding lagi teman-teman. Kebetulan ini kan masih menggunakan CMD ya teman-teman ya. Perlu nanti tampilan model seperti ini ya. Itu bisa teman-teman. Ini tadi saya coba tapi belum bisa balik requestnya. Masih dikembangkan lagi. Pokoknya yang penting running dulu, kebutuhan hardware-nya saya tahu ya. Butuh GPU-nya berapa persen. Oke, sebaiknya pakai VGA yang apa teman-teman? Oke gitu ya. Jadi kalau yang DeepSeek itu dia menggunakan chip H800. Oke, ini saya konekkan dulu ya teman-teman ya, supaya nanti teman-teman ada gambaran berapa sih kebutuhan untuk membangun AI secara mandiri, apakah murah atau mahal. Oke ya, harga nah ini adalah harga chip Nvidia H800 teman-teman. Nah seperti ini VGA nya seperti ini. Nah yang dijual di Indonesia itu sebenarnya adalah A100 teman-teman, Nvidia A100. Itu satu GPU nya saja teman-teman itu sekitar
ini ya, A100 ini adalah GPU yang dijual di Indonesia, dan kita bersyukur kita bisa membeli GPU. Kalau di mana teman-teman, di Cina itu nggak boleh ya, di Cina itu nggak boleh Nvidia A100 ini dijual di sana, tapi di Indonesia boleh. Nah, ini harganya itu sekitar 698 juta teman-teman. Ya, anggap saja ini 700 juta untuk satu chip VGA A100. Ya, Tensor Core, GPU Ampere, arsitektur ini digunakan khusus untuk AI. Ya. Jadi jawabannya apakah bisa menggunakan VGA biasa? Bisa saja, tapi yaitu tadi kadangkala ya dikasih ini baru bebannya satu saja, itu prosesornya udah mentok. Nah, kadangkala ini jeplak atau nggak bisa jawab karena overload, baru kasih satu. Coba bayangkan kalau teman-teman ini teman-teman konekkan untuk banyak orang. Ya, untuk banyak orang berarti kalau saya menggunakan RAM-nya 64 GB, kemudian prosesornya saya menggunakan 14 core 28 thread, kemudian saya ini menggunakan NVMe ini jalannya teman-teman ya. Ini saya menggunakan NVMe yang Gen 3. Kemudian VGA-nya itu seri 1060 6 GB, itu masih agak berat. Ya, teman-teman bisa melihat sendiri. Ternyata investasi hardware untuk AI itu aduh, berat teman-teman. Terus bagaimana solusinya? Solusinya teman-teman cari yang agak bego, yang 0,5 billion atau yang berapa itu teman-teman? Yang tadi itu yang saya sarankan sekitar yang paling enak itu ya, yang 3 billion teman-teman. Yang 3 billion itu sepertinya masih apa ya teman-teman ya? Masih aman lah. Karena dia hanya membutuhkan memori sekitar 1,9 GB teman-teman kalau nggak salah ya. Kita akan cek dulu. Yang 0,5 ini hanya menggunakan GPU memorinya 398 ya, nggak terlalu besar ya, 5,8 oke, 4,7 yang 7 ini, yang 3 ini storage space nya 4 GB, GPU memori ya teman-teman ya. Jadi memang kalau yang 7 GB ini saja menggunakan GPU memorinya 11 GB teman-teman, berat teman-teman ya. Wah, yang ini malah nggak muncul ini, nggak muncul, ketutup teman-teman. Yang GPU modelnya yang 1,5 miliar itu juga nggak kelihatan GPU-nya berapa, tapi kita bisa membuat gambarannya dikali 2. Ini berapa kali lipatnya, dikali saja 0,5 ke 1,5 itu berapa, 3 kali lipat. Oke, kalikan aja 3, ini sekitar 1,9 GB ya, 900 ya, 1 GB dan seterusnya teman-teman. Jadi begitu teman-teman cara membuat AI secara lokal, running secara lokal, tapi investasinya lumayan mahal banget. Jadi bisa teman-teman pikirkan apakah membeli menggunakan API yang mungkin per bulannya jauh lebih murah, atau teman-teman mendevelop sendiri untuk apa teman-teman membuat AI sendiri. Nah, untuk penelitian ini memang penting banget. Untuk penelitian apalagi di Indonesia itu kan belum ada yang mengembangkan AI ya. Ini mungkin bisa menjadi tempat untuk belajar, tapi memang hardware-nya lumayan mahal teman-teman ya. Jadi saya sendiri saja kalau saya lihat itu setelah melakukan beberapa kali uji coba, kayaknya berpikir 2 kali teman-teman ya, karena memang butuh biaya yang banyak. Ini butuh riset yang mendalam. Di satu sisi memang hardware-nya juga harus mumpuni. Satu lagi saya akan mencoba, karena untuk membuktikan sunahnya itu kan 3 kali teman-teman ya, kita akan coba satu lagi untuk menjelaskan tentang CPU komputer. Oh gini teman-teman, mungkin bagaimana ini kalau sudah di close teman-teman?
Nah, kalau sudah di close seperti ini, cara menjalankannya bagaimana? Cara menjalankannya seperti ini teman-teman. Buka aja command prompt. Ya, command prompt, kemudian teman-teman lihat saja di sini ya. Ini saya sudah buat perintahnya. Perintahnya ini teman-teman, olama run hiwen 2.5.2.14b. Ya. Kita paste di sini, kita enter. Nah, langsung muncul seperti ini, berarti ini sudah running teman-teman ya. Cara menjalankan seperti itu. Olama spasi run spasi hiwen 2.5.2.14b. Setelah itu kita kasih perintah teman-teman. Jelaskan versi VGA Nvidia yang kamu ketahui untuk AI. Kita enter ya. Ini sudah running teman-teman. Langsung 63%. Kemudian GPU-nya. Oke, ini masih running. Dia speed clock-nya di 2,8. Ini mentoknya di 3,2 GB loh, nggak salah ya. Ini ada, dia menjelaskan tentang Nvidia untuk AI. Nah, jalannya nggak terlalu lancar ya. Ini karena ya itu tadi VGA-nya kurang kenceng teman-teman ya. Ini ya, semakin besar parameternya, dia butuh apa itu namanya? Butuh hardware yang semakin gede juga teman-teman ya. Oke, jadi inilah cara menginstalnya, kurang lebih hanya 10 menit teman-teman sudah bisa merunning apa namanya AI sendiri di komputer teman-teman. Kalau pengen mencoba, ambil dulu yang 0,5 billion atau setengah miliar dulu ya. Ini cukup lengkap. CPU-nya teman-teman ini jeplak di 64%. Ini saja saya masih menjalankan ini teman-teman. Masih menjalankan ini apa? Emulator Android. Masih menjalankan server ya, server Ubuntu ya, untuk data center saya. Masih menjalankan OBS. Ini betul-betul kepala ini ya servernya ya. Terus masih menjalankan satu lagi teman, saya lupa ya. Server ini, oh ya, cuma itu teman-teman. Nah, ini hasilnya mentok. Tetapi untuk server tadi nggak terlalu makan banyak, tapi untuk AI ini teman-teman, itu betul-betul diperas ya, otaknya CPU-nya itu diperas, suhunya itu juga meningkat ya, sampai di 42 derajat teman-teman rata-rata. Ini gendeng ini. Betul-betul panas. Kebetulan saya menggunakan pendingin teman-teman. Ini saya menggunakan pendingin apa itu namanya? Pakai water cooling. Ini kelihatan panas banget CPU saya. Ternyata cukup berat menjalankan AI ini teman-teman. Oke, begitu teman-teman cara menjalankannya. Sudah saya sampaikan seluruh detail filenya dan seterusnya. Ini harddisknya teman-teman, saya lupa, belum saya sampaikan juga. Ini ternyata harddisknya juga dieksekusi. Jelaskan VGA apa ya? VGA AMD untuk AI. Kita enter. Ini ya, kita lihat disknya. Jadi dia ngakses CPU, ngakses disk, kemudian ngakses ini. Oh, kalau disknya nggak terlalu saya lihat ya, karena datanya tadi itu sepertinya teman-teman itu langsung dimasukkan di RAM-nya ini, RAM-nya GPU, makanya GPU ini kan mentok. Jadi dia ngaksesnya langsung dari memori GPU-nya dikombinasi dengan CPU-nya teman-teman. Ya, jadi ini saya sudah memiliki gambaran yang lumayan banyak tentang AI. Mungkin teman-teman nanti bisa mengkoreksi ya
Silahkan nanti di kolom komentar teman-teman, tolong mungkin ada yang mungkin saya ada kesalahan dalam penyampaiannya. Oke, ini sudah beres. Jadi untuk merunning ini mungkin saya punya pikiran untuk mengupgrade CPU saya teman-teman ya, supaya pengen mencoba yang lebih gede lagi CPU-nya, mau cari yang berapa 40, cari yang 24 core 48 thread nanti mau saya coba. Kemudian untuk GPU-nya mau saya upgrade yang memorinya ya juga gede juga gitu ya. Kalau nanti ada perubahan yang signifikan. Ternyata sampai di sini teman-teman, terima kasih sudah menonton video saya. Semoga ini bisa bermanfaat. Artinya untuk Hiwen AI Hiwen 2.5 ini bisa dijalankan di Linux juga bisa teman-teman, di Windows juga bisa. Nanti akan saya buatkan untuk yang di Linux ya. Termasuk nanti saya akan mencoba juga untuk AI yang lain. Jadi kan masih ada DeepSeek, kemudian masih ada lagi yang satunya lagi itu dari Facebook teman-teman ya. Ya mungkin kalau dibuatkan kursus ini cukup menarik teman-teman ya. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Jangan lupa like dan subscribe di channel YouTube saya di Joko Vlog. Bye dan terima kasih.